Polip hidung adalah jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran dari hidung. Nah, polip hidung bentuknya seperti buah anggur ya, ada benjolan dan ada tangkainya. Posisinya menggantung di bagian dalam hidung dan tadi tangkainya tadi tumbuh di jaringan mukosa dalam hidung. Tergantung dari ukurannya, polip hidung bisa tidak bergejala kalau yang kecil ukurannya atau bahkan beresiko menyumbat saluran pernafasan apabila ukurannya besar. Polip hidung bisa tumbuh di salah satu lubang hidung atau bisa juga di kedua lubang hidung yang tentunya akan mengganggu pernafasan. Beberapa hal yang mungkin dirasakan pada pasien polip hidung, yang pertama yaitu kesulitan bernafas karena tertutup oleh polip tadi, terutama jika polipnya besar atau apabila polipnya tumbuh di kedua lubang hidung. Jika ada beberapa polip di dalam hidung juga tentu bisa menambah proses penyumbatan tadi. Nah, bisa juga menyebabkan penurunan fungsi penciuman karena polip bisa menghalangi saluran indera penciuman. Kemudian peningkatan dari produksi lendir di dalam hidung mungkin bisa terasa, bisa menjadi meler atau bahkan tersumbat karena terlalu penuh berasal dari sekret yang muncul dari polip tadi. Polip hidung umumnya bersifat jinak ya, non-cancer, tapi bisa menjadi masalah kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dari bahaya polip itu sendiri. Yang pertama, apabila sudah menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, polip hidung dapat tumbuh besar dan menyebabkan sumbatan jalur pernafasan atau hambatan dalam saluran hidung tadi. Nah, ini tentunya bisa mengganggu yang nafas kamu seharusnya lancar, bisa menjadi terganggu dan bisa menyebabkan tidur menjadi tidak nyaman dan aktivitas sehari-hari juga pasti akan terganggu. Nah, bisa juga terjadi infeksi karena sinusitis yang berulang karena polip tadi teriritasi sehingga menyebabkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh gangguan aliran udara dan drainase dari sinus yang dapat memperburuk gejala dari sinusitis tadi. Masalah penciuman juga bisa terjadi. Polip hidung yang besar atau jumlahnya yang banyak dapat mengganggu fungsi dari penciuman karena menyumbat atau menghalangi saluran penciuman di hidung. Meskipun komplikasi serius jarang terjadi, namun polip hidung yang besar atau yang mengalami komplikasi seperti perdarahan atau infeksi, jika tidak diobati tentunya akan menyebabkan permasalahan kesehatan yang lebih serius lagi. Harus diingat ya, bahwa tidak semua polip hidung menyebabkan gejala yang signifikan atau berbahaya. Namun, jika polip hidung menyebabkan permasalahan seperti yang sudah disebutkan tadi, sangat penting ya untuk berkonsultasi dengan spesialis THT apakah polip tersebut harus ditata laksana lebih lanjut seperti dilakukan pengangkatan atau tidak. Polip hidung umumnya tidak sembuh dengan sendirinya secara spontan ya, tapi polip biasanya merupakan pertumbuhan jinak yang dapat terus-menerus tumbuh dan bertahan lama jika tidak diobati. Tapi meskipun ada beberapa polip yang bisa mengecil sendiri atau mungkin tidak menimbulkan gejala nih, tapi polip biasanya perlu intervensi medis atau tata laksana yang tepat, terutama jika penyebab dasarnya adalah karena iritasi ataupun infeksi. Nah, dokter THT biasanya merekomendasikan pengelolaan aktif dari polip tadi bisa ditata laksana melalui obat, bisa juga menggunakan terapi pembedahan, itu jika diperlukan ya. Tentunya dokter THT akan menganalisa terlebih dahulu apakah polip tadi sudah mengganggu atau ukurannya sudah besar sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan yang lebih serius. Nah, pengobatannya untuk obat minum bisa diberikan antihistamin seperti cetirizine atau loratadine agar tidak memperburuk kondisi alergi karena biasanya polip sendiri bisa cenderung menimbulkan alergi. Makanya pasien-pasien polip seringkali pilek berulang, kemudian sinusitis berulang. Lalu bisa juga diberikan kortikosteroid seperti prednison untuk meredakan pembengkakan dan iritasi di polip tadi. Kemudian pemberian antibiotik perlu dipertimbangkan apabila terjadi infeksi pada hidung dan juga sinus. Tapi tentu pasien harus konsultasi terlebih dahulu ya dengan dokter atau spesialis THT untuk evaluasi atau tata laksana yang tepat berdasarkan jenisnya dan ukuran polip yang ada dan kapan polip itu harus diangkat atau tidak.